Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Durratu Saadah, NIM 1803211000095. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal internasional untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Jurnal internasionalnya dengan judul Economic Efficiency and its Determinants in Mango Farming in the Mekong Delta, Vietnam. Artinya, efisiensi ekonomi dan penentunya dalam budidaya cumangga di Delta Mekong, Vietnam. Nah, jurnal ini merupakan jurnal Psikologi Education tahun 2021 dengan ISNN 00333077 dengan 4 penulis yaitu Trung Hong Photuankit, Saufiku F. Sidiku, Ahmad Hanis, Ayah Hadi, dan Nguyen Tikim Toa. Mangga merupakan buah tropis yang populer di negara berkembang di dunia, terutama di Asia. Vietnam menempati posisi ke-16 dalam hal volume mangga di dunia dan posisi ke-7 dalam volume mangga di Asia. Sedangkan untuk di Asia Tenggara sendiri, Vietnam menempati urutan ketiga dalam hal volume mangga setelah Thailand dan Indonesia. Di Vietnam, mangga telah ditanam di semua provinsi kabupaten dengan volume produksi mangga sekitar 815.200 ton dan area produksi mangga sekitar 104.000 hektar pada tahun 2019, di mana Mekong Delta telah mempertimbangkan sebagai pusat produksi mangga di Vietnam. Mekong Delta telah memasok ke pasar internasional dan domestik sekitar 511.800 ton volume mangga segar dengan luas produksi hampir 48.200 hektar pada tahun 2019. Ada banyak varietas mangga di Mekong Delta. Nah, mangga Hoalok dan mangga Chu merupakan dua varietas mangga yang enak dan dikenal konsumen secara luas. Nah, mangga Chu ini yang diteliti pada saat ini merupakan mangga yang memiliki rasa manis, banyak air, dan dagingnya tebal, warnanya kuning, dan aromanya juga menyenangkan. Chu mangga adalah buah penting di Vietnam yang digunakan secara populer sebagai sumber pasokan vitamin dan juga sebagai buah segar dan juga dapat digunakan dalam pengolahan produk juga atau biasanya di-freeze-kan. Untuk permasalahannya, rata-rata budidaya petani mangga skala kecil hampir 0,7 hektar per petani dan pendapatan bersih rata-rata tahunan per rumah tangga adalah 105 juta Vietnam dong atau jika didolarkan 4.900 US dollar. Hal ini mengakibatkan sistem produksi yang terfragmentasi yang berdampak negatif pada hubungan informasi pasar, penerapan teknologi dan produksi skala besar untuk memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini bermula dari lemahnya kolaborasi pemangku kepentingan melalui kontrak farming, terutama petani kecil yang sensitif terhadap dinamika harga pasar. Untuk tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat efisiensi ekonomi dan determinannya dalam produksi cumangga di Mekong Delta dengan menggunakan pendekatan fungsi keuntungan stokastik frontier. Bukti dari penelitian ini adalah berkontribusi pada argumen saat ini dalam menemukan cara untuk meningkatkan produksi cumangga dalam pertanian skala kecil di negara berkembang dengan menyorot implikasi kebijakan. Untuk metodologinya, teknik pengambilan sampel bertingkat atau multi-stage sampling digunakan untuk memilih dan mengumpulkan data primer secara acak dari petani cumangga. Pada tahap pertama, penelitian dilakukan di Mekong Delta yang terkenal dengan budidaya mangga dan dianggap sebagai pusat produksi mangga di Vietnam karena menyumbang 62,8% dari volume produksi mangga dan 46,3% dari area produksi mangga di Vietnam. Pada tahap kedua, 3 provinsi terpilih. Bisa dilihat di gambar di samping, yaitu ada 3 provinsi yang dipilih.
Dongtap, Antiang, dan Finlong. Karena jika digabungkan, mereka menyumbangkan sekitar 62% dari volume produksi mangga dan 60% dari luas volume produksi mangga di Mekong Delta. Akhirnya, teknik pengambilan sampel acak sederhana digunakan untuk memilih 522 pengambilan sampel, 212 pengamatan untuk musim 1, 171 pengamatan untuk musim 2, dan 139 pengamatan untuk musim 3. Yang selanjutnya yaitu model empiris. Fungsi batas laba yang mendasari didekati dengan bentuk fungsional Cobb-Douglas untuk memperkirakan karakteristik sosial ekonomi dan efisiensi ekonomi masing-masing petani cumangga. Fungsi keuntungan stokastik frontier didefinisikan oleh Pi bintang sama dengan Pi per P sama dengan H, KI, Z, EXP, VI, min UI, di mana Pi bintang merupakan keuntungan normal petani ke I. Pi sama dengan deskripsi laba yang dinormalisasi, KI sama vektor input variabel, Z vektor input tetap, P harga output yang digunakan untuk menormalkan variabel dalam model. P keuntungan petani yang didefinisikan sebagai pendapatan total dikurangi total biaya produksi. Di sini pendapatan mangga terdiri dari pengambilan dari penjualan hasil mangga, sedangkan biaya total terdiri dari biaya pupuk, tenaga kerja, dan agrokimia. XP, VI, UI istilah kesalahan gabungan. Efisiensi ekonomi petani individu dalam konteks fungsi keuntungan perbatasan stokastik diturunkan sebagai rasio keuntungan yang diprediksi, diamati, atau aktual dengan prediksi laba maksimum yang sesuai untuk pertanian terbaik atau keuntungan perbatasan dengan harga input variabel dan tingkat faktor produksi tetap dari petani itu. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut. EE sama dengan EXP VI min UI per EXP VI. Istilah gangguan stokastik terdiri dari dua elemen independen yaitu V dan U. Istilah kesalahan dua simetris atau V memperhitungkan variasi acak dalam keuntungan yang dikaitkan dengan faktor-faktor di luar kendali petani. Dalam kurung, efek acak, kesalahan pengukuran, variabel penjelas yang dihilangkan, dan gangguan statistik. Untuk komponen satu sisi atau U adalah istilah kesalahan non-negatif yang menjelaskan inefisiensi pertanian. Dengan demikian mewakili kekurangan laba dari nilai maksimum yang mungkin diberikan oleh batas laba stokastik. Namun ketika U sama dengan 0 itu menyeratkan keuntungan pertanian terletak pada batas efisiensi, yaitu efisiensi laba 100% dan U kurang dari 0 menyeratkan bahwa keuntungan pertanian berada di bawah batas efisiensi. Baik V dan U diasumsikan independen dan terdistribusi normal dengan mean 0 dan varians kontan. Model regresi berganda berdasarkan stochastic frontier analysis yang mengasumsikan bentuk fungsi Cobb-Douglas digunakan untuk menentukan efisiensi keuntungan produsen mangga di daerah penelitian. Model perbatasannya sebagai berikut. Len P sama dengan B0 plus B1 len X1, B2 len X2, B3 len X3, plus B4 len X4, plus B5 len X5, plus BK len K, plus VI min UI. Di mana X1 merupakan harga pestisida, X2 merupakan harga fungisida, X3 merupakan harga pupuk akar, X4 merupakan harga pupuk daun, X5 merupakan harga tenaga kerja, dan XK merupakan luas lahan yang digarap. Faktor penentu inefisiensi keuntungan dimodelkan dalam hal variabel sosial ekonomi petani cumangga dan faktor lainnya. Untuk mencapai nilai parameter distribusi inefisiensi, jurnal ini menggunakan rumus UI sama dengan A0 plus sigma 9R min 1 AR ZR plus K. UI merupakan inefisiensi ekonomi petani ke I. Kemudian A0 dan AR merupakan parameter yang akan diestimasi. ZR merupakan variabel yang menjelaskan efek
inefisiensi. R 1, 2, 3, N sampai K adalah variabel acak terpotong. Untuk Z1 yaitu usia petani, yaitu Z2 yaitu tingkat pendidikan petani, yaitu Z3 pengalaman bertani petani, untuk Z4 nilai dummy akses kredit, dan Z5 pembayaran untuk grosis agro input, untuk Z6 nilai dummy tas pembungkus atau no. Kemudian untuk Z7 nilai dummy akses pasar, untuk Z8 nilai dummy klasifikasi penjualan, untuk Z9 merupakan kerapatan tanaman. Untuk tujuan konsistensi, penelitian ini menggunakan teknik estimasi kemungkinan maksimum MLE untuk memperkirakan fungsi keuntungan parameter model inefisiensi berdasarkan program perangkat lunak Frontier 4.1. Untuk selanjutnya yaitu hasil empiris. Prosedur estimasi. Saat ini, petani di Mekong Delta telah aktif memproduksi mangga sepanjang tahun dengan menerapkan teknik stimulasi pembungaan. Hal ini mengakibatkan panen mangga berlangsung sepanjang tahun sebagai berikut. Musim alami atau natural season berbunga dari Januari hingga Februari, panen dari pertengahan April sampai akhir Juni. Kemudian awal musim atau early season berbunga dari November hingga Desember, panen dari pertengahan Februari hingga April. Untuk di luar musim atau off-season berbunga dari Mei hingga Juni dan panen dari pertengahan Agustus hingga Oktober. Untuk akhir musim atau late season berbunga dari akhir Agustus hingga Oktober, panen dari akhir November hingga Februari tahun berikutnya. Ini late season dikenal sebagai musim festival karena waktu panen difokuskan pada festival penting seperti yang berlangsung pada pertengahan Oktober dan pertengahan Januari menurut penanggalan lunar atau hari Buddha, Natal Tahun Baru, dan Tahun Baru Imlek. Meskipun produsen mangga di Mekong Delta dapat menghasilkan mangga sepanjang tahun dengan menerapkan teknik stimulasi pembungaan di luar musim, mereka biasanya memilih 2 atau 3 maksimum musim per tahun berdasarkan kondisi cuaca di Mekong Delta yang memiliki musim cerah dan musim hujan atau sunny season dan rainy season. Di luar musim, ini termasuk off-season, dianggap musim 1 sebagai musim produksi mangga utama di Mekong Delta karena selama periode ini harga jual sering lebih tinggi daripada musim lainnya. Akhir musim atau late season, musim festival atau kita sebut musim 2 ditandai harga jual yang tinggi, terdapat persaingan ketat antara mangga dan buah musiman yang berbeda selama periode ini. Akhirnya musim alami dan awal musim cerah secara kolektif dikenal sebagai musim 3 yang terjadi pada kondisi iklim yang menguntungkan, yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, biaya produksi selama musim ini berbeda dari musim 1 dan musim 2. Beberapa hipotesis dapat diuji dengan menggunakan uji rasio kemungkinan umum LR min 2 log LH0 min log LH1, hipotesis 0 dan alternatif H1. LR memiliki kira-kira distribusi C kuadrat jika hipotesis 0 yang diberikan benar dengan derajat kebebasan yang sama dengan jumlah parameter yang diasumsikan 0 pada H0. Hipotesis 0 pertama adalah pernyataan bahwa fungsi laba Cobb-Douglas paling cocok untuk data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 0 tidak ditolak dalam 3 kasus karena memiliki nilai lambda 24,72, 30,40, 27,02 yang mana kurang dari nilai kritis 32,67 pada tingkat signifikansi 5%, sehingga menunjukkan bahwa bentuk Cobb-Douglas adalah bentuk fungsional terbaik untuk data. Bentuk fungsional Cobb-Douglas dari Stochastic Frontier digunakan dalam beberapa penelitian sebelumnya karena kesederhanaan dan ketepatannya dalam perhitungan dan interpretasi.
Nah, tabel berikut merupakan ringkasan statistik dari berbagai variabel yang digunakan dalam analisis fungsi laba stokastik frontier pertanian cumangga di Mekong Delta dengan estimasi kemungkinan maksimum MLE sebagai berikut. Di musim 1, model perkiraan mengungkapkan bahwa koefisien luas lahan positif dan signifikan secara statistik pada tingkat 1%. Hubungan positif dengan laba sesuai dengan ekspektasi a priori yang menunjukkan bahwa kenaikan 10% luas lahan akan menghasilkan kenaikan laba 9,053%. Artinya ada ruang untuk meningkatkan keuntungan dengan memperluas lahan. Ini menunjukkan bahwa petani cumangga beroperasi pada tingkat skala kecil. Oleh karena itu, peningkatan luas lahan budidaya mereka akan meningkatkan keuntungan karena hal-hal yang lain dianggap sama. Ini menyebabkan petani dengan luas lahan yang luas memiliki lebih banyak insentif dan sumber daya untuk menggunakan secara efektif seperti tenaga kerja dan teknologi dibandingkan dengan petani skala kecil. Untuk season 2 juga didapatkan hasil bahwa koefisien penjelas harga pestisida, pupuk akar, pupuk daun, tenaga kerja, dan luas lahan pada fungsi keuntungan stokastik berpengaruh positif signifikan pada taraf 1%, sedangkan variabel harga fungisida signifikan secara negatif pada tingkat 1% atau kenaikan 10% harga pestisida, pupuk akar, pupuk daun, tenaga kerja, dan luas lahan akan menghasilkan sekitar 0,146 0,146%, 7,00%, 6,46%, 1,139%, dan 6,365% peningkatan laba. Sementara kenaikan 10% dari harga fungisida menyebabkan penurunan laba petani cumangga sebesar 2,791%. Beralih ke musim 3. Tenaga kerja positif dengan koefisien 0,4879 pada taraf signifikansi 5%, sehingga implikasi bahwa peningkatan variabel produksi meningkatkan efisiensi keuntungan petani cumangga. Koefisien positif sesuai dengan tanda yang diharapkan dan menjelaskan bahwa ketika jumlah harga tenaga kerja meningkat, laba juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja yang tersedia dikelola secara efisien bersama dengan input lain untuk menghindari redundansi dan mengurangi pengembalian tenaga kerja. Selanjutnya, koefisien luas lahan yang bertanda positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 1%. Menunjukkan bahwa peningkatan 10% luas lahan budidaya akan menyebabkan peningkatan keuntungan sebesar 9,706% yang diperoleh dari produksi cumangga. Sebaliknya, keuntungan cumangga berhubungan negatif dengan harga pupuk akar pada model pada tingkat signifikansi 1%. Sehingga menunjukkan bahwa kenaikan 10% harga yang dikeluarkan melalui pembelian pupuk akar, keuntungan yang diperoleh dari produksi mangga akan turun 9,067%. Yang selanjutnya yaitu fungsi inefisiensi ekonomi. Pertama, estimasi parameter menunjukkan bahwa variabel pengklasifikasian penjualan pada musim kedua berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi ekonomi petani pada taraf 5%. Tanda positif dari koefisien penjualan klasifikasi menunjukkan bahwa jika petani menjual cumangga mengikuti bentuk klasifikasi, keuntungan dapat meningkat sebesar 5,644% pada musim 2, sehingga menunjukkan bahwa petani menjual mangga yang
yang diklasifikasikan memiliki keuntungan yang lebih tinggi daripada petani yang menjual mangga yang tidak diklasifikasikan. Ini adalah musim festival sehingga pembeli bersedia membayar harga lebih tinggi untuk jual mangga diklasifikasikan yang memiliki atribut ekstrinsik dan intrinsik yang baik. Kedua, koefisien pengalaman bertani. Kedua, koefisien berpengalaman petani negatif dan berarti statistik baik di musim 2. Dan 3 pada tingkat probabilitas 5%. Hasil analitis menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh negatif terhadap efisiensi keuntungan petani sampel. Hasilnya bertentangan dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan hubungan positif antara efisiensi keuntungan dan pengalaman bertani. Ketiga, variabel akses kredit berkoefisien negatif dengan efisiensi keuntungan pada tingkat 5% di musim 1. Sehingga menyatakan bahwa penerima kredit menurunkan efisiensi keuntungan petani, sedangkan variabel positif dan sangat signifikan pada tingkat 5% pada musim 2, yang berarti petani memiliki akses kredit yang lebih efisien secara ekonomi daripada petani yang tidak memiliki akses kredit. Selanjutnya, estimasi parameternya yang terdiri dari pembayaran grosir agro input akhir musim panen adalah positif pada tingkat signifikansi 5% pada musim 1 dan negatif pada tingkat 1% pada musim 2 dan 3. Selain itu, variabel usia diidentifikasi koefisien negatif di musim 1 dan 2 pada tingkat signifikansi 10% dan 5% dan koefisien positif di musim 3 pada tingkat signifikansi 1%. Untuk menemukan variabel umur pada musim 1 dan 2, hasil ini menguatkan hasil sebelumnya yang menyatakan bahwa petani lebih tua memang mereka sulit untuk menerapkan teknologi yang tersedia dan berdampak negatif pada efisiensi keuntungan. Untuk koefisien kepadatan tanaman dan kantong pembungkus berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi keuntungan antara 3 musim pada tingkat signifikansi konvensional. Tanda positif variabel karung pembungkus menunjukkan bahwa jika petani menggunakan karung untuk membungkus mangga dalam produksinya, maka keuntungan yang diperoleh petani dapat meningkat karena petani lebih fokus pada kualitas daripada kuantitas, dan mereka hanya membungkus buah mangga berkualitas tinggi. Sementara juga mengamankan biaya kantong pembungkus rendah hingga mencapai harga jual yang tinggi. Sedangkan variabel pendidikan dan akses pasar berkoefisien akses pasar berkoefisien negatif. Berkoefisien negatif pada tingkat signifikansi konvensional antar 3 musim. Tingkat pendidikan menunjukkan dampak negatif terhadap keuntungan petani manggacu, yang berarti kurangnya pendidikan tidak dapat dianggap sebagai faktor penyebab inefisiensi ekonomi. Penelitian ini bertentangan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menemukan korelasi signifikan secara statistik antara pendidikan dan efisiensi keuntungan. Kemudian selanjutnya yaitu distribusi efisiensi ekonomi. Skor distribusi efisiensi ekonomi menunjukkan bahwa petani cumengga mencapai rata-rata 36,2%, 36,2%, 31,9%, dan 35,9% tingkat efisiensi keuntungan di musim 1, 2, dan 3. Itu berarti kesenjangan efisiensi ekonomi masing-masing sekitar 63,8%, 68,1%, dan 64,1% di musim 1, 2, dan 3. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata petani di wilayah studi dapat meningkatkan keuntungan masing-masing sekitar 63,8%, 68,1%, dan 64,1% di musim 1, 2, dan 3. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efisiensi ekonomi berkisar antara 0,00 sampai 0,90 pada season 1 dan 3. Kemudian 0,000
sampai 0,99 pada season 2. Rata-rata efisiensi ekonomi adalah 0,36 pada season 1 dan 3. Dan 0,32 pada season 2. Implikasi dari hasil rata-rata petani hijau mangga di daerah sampel adalah untuk mendapatkan tingkat efisiensi ekonomi yang paling efisien. Maka petani rata-rata bisa mengalami penghematan biaya sebesar 60% di musim 1 dan 3 dan 67,68% di musim 2. Sedangkan penanaman yang paling tidak efisien mengusulkan kenaikan efisiensi ekonomi sebesar 100% di musim 1 dan 3 dan 100% di musim 2. Untuk kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi ekonomi di musim 1 menempati peringkat pertama dalam hal efisiensi laba sekitar 36,2%, diikuti oleh musim 3 sekitar 35,9% dan kemudian diikuti oleh musim 2 sekitar 31,9%. Penyesuaian dalam faktor input dapat menyebabkan peningkatan keuntungan tukang kebun cumangga di Mekong Delta, Vietnam. Lebih spesifik, input yang penting dalam menentukan output pada musim 1 adalah luas lahan, pada musim 2 harga pestisida, harga fungisida, harga pupuk akar, harga pupuk daun, harga tenaga kerja, luas lahan. Dan pada musim 3 ada harga pestisida, harga pupuk akar, harga tenaga kerja, dan luas lahan. Berdasarkan bukti empiris dalam penelitian ini, determinan positif dari efisiensi keuntungan adalah pembayaran grosir agroinput pada akhir musim, kantong pembungkus dan kepadatan tanaman di musim 1, akses kredit, kantong pembungkus, klasifikasi, penjualan dan kepadatan tanaman di musim 2. Dan umur, kantong pembungkus, dan kerapatan tanaman pada musim 3. Sedangkan kendala efisiensi keuntungan produsen cumangga adalah umur, pendidikan, akses kredit, akses pasar pada musim 1, umur, pendidikan usaha tani, pengalaman, pembayaran grosir input di akhir musim, dan akses pasar di musim 2, dan pendidikan, pengalaman bertani, pembayaran grosir input pertanian di akhir musim, dan akses pasar di musim 3. Berdasarkan temuan ini, pembuat kebijakan harus fokus pada model input yang efektif yang akan meningkatkan efisiensi keuntungan melalui lokakarya rutin dan demonstrasi kebun tentang penggunaan bahan input secara efektif. Selain itu, petani harus merancang kebun cumangga dengan kepadatan pohon yang sesuai, serta mendorong tukang kebun untuk menggunakan tas untuk pembungkus buah mangga dalam pertanian untuk meningkatkan efisiensi keuntungan. Khususnya petani cumangga harus diberdayakan dalam pembebasan lahan untuk menerapkan teknologi canggih dalam produksi skala besar yang lebih efektif. Untuk kelebihannya, setiap metode dijelaskan secara rinci, hasil analisis menggunakan stochastic frontier analysis juga dicantumkan, penggunaan rumus dan penjelasan tabel dijelaskan secara rinci dan jurnal ber-ISSN. Untuk kekurangannya, dalam jurnal tersebut hipotesisnya hanya dijelaskan tentang H0-nya saja. Untuk H1 tidak dijelaskan secara detail atau secara rinci. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.